Perkenalkan, nama saya Maria Liberiani Natalia Tipauya. Dan saya Yosefa Gradian Andriani Dorutirati. Kami dari kelas 11 IPA 4. Saat ini kami akan melakukan eksperimen KIR dengan judul Pengaruh jenis garam terhadap kadar iodium. Saat ini banyak masyarakat yang menderita penyakit gondok atau penyakit kekurangan iodium. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya asupan iodium di dalam garam. Selain itu, kesalahan memilih garam yang tidak mengandung iodium juga dapat membuat masyarakat mengalami kekurangan iodium. Masalah ini membuat kami ingin menguji kandungan iodium dari setiap jenis garam, sehingga dapat mengetahui jenis garam mana saja yang mengandung iodium. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah jenis garam yang berbeda berpengaruh terhadap kadar iodium. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memprediksi kualitas gizi di setiap jenis garam yang berbeda yang dikonsumsi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka. Terdapat dua hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, hipotesis nol. Hipotesis nol dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada kadar iodium. Yang kedua adalah hipotesis perlakuan. Hipotesis perlakuan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan pada garam iodium. Waktu dan tempat kami melakukan eksperimen adalah hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 di Laboratorium Kimia SMA Syuladikara ini. Langkah kerja yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari 12 buah gelas beker, larutan cuka, saripati singkong, spatula, pipa tetes, gelas ukur, garam beriodium merek Kerapan Sakti, garam beriodium merek Cakapal, garam beriodium merek Krista, garam kasar, dan yang terakhir neraca analitik. Langkah kerja yang kedua, menyiapkan 4 gelas beker untuk percobaan pertama, 4 gelas beker untuk percobaan kedua, 4 gelas beker untuk percobaan ketiga, dan memberi nama pada masing-masing gelas. Langkah kerja yang ketiga, menimbang setiap jenis garam dengan berat 45 gram. Langkah kerja yang keempat, memasukkan masing-masing jenis garam dengan perlakuannya ke dalam 12 gelas beker. Di sini kami telah memasukkan masing-masing jenis garam ke dalam gelas beker. Langkah kerja yang kelima, mengukur saripati singkong sebanyak 4 ml.
Langkah kerja yang keenam, mengukur larutan cuka sebanyak 8 ml. Langkah kerja yang ketujuh, memasukkan saripati singkong dan larutan asam cuka ke dalam gelas beker. Ulangi langkah kerja kelima dan keenam untuk dimasukkan pada gelas beker lainnya. Langkah kerja yang kedelapan, mengamati perubahan yang terjadi. Ulangi percobaan sebanyak 2 kali. Baik, kami telah melakukan 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama pada sampel garam krista. Setelah garam krista dicampur dengan cuka dan pati singkong, terjadi sedikit perubahan warna, yaitu perubahan warna ungu. Bisa dilihat di sini, warnanya tidak terlalu pekat. Jadi, garam krista mengandung sedikit iodium. Berikutnya, sampel garam cap kapal. Bisa kita lihat di sini perubahan warnanya. Jadi di sini terjadi perubahan warna ungu dan warnanya lumayan lebih pekat dari garam krista. Berarti garam cap kapal ini mengandung iodium. Berikutnya, sampel garam kerapan sapi. Bisa kita lihat di sini terjadi perubahan warna ungu, di mana warnanya lebih pekat dari garam cap kapal dan garam krista. Ini berarti garam kerapan sapi kandungan iodiumnya lebih banyak dibanding krista dan cap kapal. Berikutnya, sampel garam kasar atau garam lokal. Bisa kita lihat di sini tidak terjadi perubahan warna. Ini berarti garam kasar atau garam lokal tidak memiliki kandungan iodium. Pada percobaan yang kedua ini, bisa dilihat pada garam dengan merek krista, perubahan warnanya menjadi keunguan. Jika dibandingkan dengan percobaan yang pertama, pada percobaan yang kedua ini, warnanya sedikit lebih pekat, yang menandakan garam dengan merek krista ini mengandung sedikit kadar iodium. Pada garam dengan merek cap kapal ini, bisa dilihat perubahan warnanya setelah dicampuri larutan cuka dan saripati singkong. Warnanya berubah menjadi keunguan yang menandakan bahwa garam cap kapal ini mengandung kadar iodium. Jika dibandingkan dengan percobaan yang pertama, percobaan yang kedua ini warnanya lebih pekat dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Pada garam dengan merek kerapan sapi, bisa dilihat perubahan warnanya.
warnanya menjadi ungu pekat setelah dicampuri saripati singkong dan larutan cuka. Jika dibandingkan dengan percobaan yang pertama, pada percobaan kedua ini warnanya menjadi lebih pekat, yang menandakan garam dengan merek kerapan sapi ini mengandung kadar iodium. Garam dengan merek garam kasar ini, atau biasa disebut dengan garam lokal, bisa dilihat tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Hal ini menandakan bahwa garam kasar ini tidak mengandung kadar iodium sama sekali. Percobaan ketiga. Kita lihat yang pertama adalah sampel garam merek kristal. Bisa kita lihat di sini perubahan warnanya. Warnanya menjadi ungu pekat. Bisa kita lihat di sini dan kita bisa bandingkan dengan percobaan yang pertama dan kedua, bahwa pada percobaan ketiga ini warna ungunya menjadi lebih pekat. Ini menandakan bahwa garam kristal memang mengandung kadar iodium. Berikutnya, sampel garam cap kapal. Bisa kita lihat perubahan warnanya. Warnanya ungu pekat. Kita bisa bandingkan dengan percobaan pertama dan kedua. Pada percobaan pertama dan kedua, jelas warnanya kurang jelas, dan kita bisa lihat pada percobaan ketiga warnanya menjadi lebih jelas dan lebih pekat. Ini menandakan bahwa garam cap kapal mengandung banyak kadar iodium. Berikutnya adalah sampel garam kerapan sapi. Bisa kita lihat di sini perubahan warnanya. Warnanya menjadi ungu pekat. Bila dibandingkan dengan percobaan pertama dan kedua, pada percobaan ketiga ini warnanya lebih pekat. Ini menandakan bahwa garam kerapan sapi mengandung banyak kadar iodium. Dan yang terakhir adalah sampel garam kasar atau garam lokal. Bisa kita lihat setelah dicampur pati singkong dengan larutan asam cuka, tidak terjadi perubahan warna. Ini menandakan bahwa garam kasar tidak mengandung kadar iodium. Kesimpulan dari hasil eksperimen kami yaitu pada garam merek kristal, kadar ppm-nya hanya berkisar 20-30 ppm. Garam merek cap kapal dan kerapan sapi, kadar ppm-nya berkisar 30-80 ppm. Sedangkan garam kasar atau garam lokal tidak memiliki kadar ppm. Garam yang berkualitas dan baik untuk dikonsumsi masyarakat harus memiliki kadar ppm berkisar 30-80 ppm. Jadi, garam yang baik untuk dikonsumsi masyarakat adalah garam beriodium merek cap kapal dan kerapan sapi. Saran dari kami setelah melakukan eksperimen ini yaitu sebaiknya dalam membeli garam beriodium perlu diperhatikan kadar iodium atau kadar ppm-nya, dan juga memperhatikan kode SNI yang terdapat dalam kemasan garam tersebut. Baik, sekian dari kami ucapkan terima kasih.